Halo guys, assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham big banks dan menganalisa saham lainnya. Sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi hari ini IHSG mengalami kenaikan 1,2% di level 7.106. Dan hari ini ternyata asing juga mencatatkan net buy untuk market reguler sebesar 155 miliar. Tapi ternyata di market tuna dan negosiasi terdapat net sell sebesar 834 miliar, sehingga total all market hari ini asing net sell 679 miliar. IHSG hari ini bisa naik dikarenakan BI rate kita kembali ditahan, meskipun kondisi geopolitik masih memanas, rupiah kita juga semakin mendekati level Rp17.000 per 1 US dollar, tapi Bank Indonesia memastikan tidak akan memangkas lagi terhadap BI rate yang ada. Oke guys, jadi kita coba intip ya guys ya untuk harga komoditas dan untuk nikel hari ini masih koreksi tipis 0,6% di level 17.369 USD per ton. Kita coba lihat untuk harga crude oil WTI atau minyak mentah. Ternyata harga oil and gas kembali naik ya. Untuk minyak mentah, crude oil WTI kembali mendekati level 100 USD per barrel, tepatnya kenaikan 2,3% hari ini di 95,6 USD per barrelnya. Untuk Brent oil sudah berada di 102 USD per barrel dengan kenaikan 2,5%. Untuk harga emas hari ini bertengger di 5.012 USD per troy ounce dengan kenaikan 0,12%. Sedangkan untuk harga perak dan tembaga masing-masing terkoreksi 0,2 dan 0,8%. Lalu untuk harga acuan batu bara hari ini koreksi 1,6% di level 135 USD per tonnya. Cukup menarik ya untuk harga komoditas hari ini. Tapi kita akan coba intip guys, bagaimana dengan kondisi big banks dan tentunya saham-saham yang menarik untuk hari ini. Karena kita melihat mulai ada tanda-tanda penurunan yang berakhir, alias mulai sideways di harga bawah atau adanya tanda-tanda reversal di beberapa saham. Untuk BBRI hari ini masih cukup sideways di Rp3.480 per saham, masih sama dengan closing kemarin. Namun, kalau misalnya kita perhatikan, kemarin itu sempat turun dan naik, sedangkan hari ini sempat naik dan closingnya turun ya dari area high hari ini di 3530, BRI close di 3480. Hari ini ada distribusi masih dari asing, AKKZRXY BQ-nya masih jualan dan retailnya masih kumpulin barang di bawah. Nah, jadi teman-teman yang portonya masih floating loss, karena saya pun juga banyak ya melihat teman-teman portonya masih merah-merah, masih floating loss, di banyak saham, bukan hanya big bank saja, tapi di saham lain juga. Bahkan ada yang 30% atau di atas 40% minusnya. Itu menandakan bahwa entry buy atau entry point kalian itu terlalu tinggi, alias FOMO di harga tinggi atau di harga pucuk. Nah, ini yang perlu kita benahi ya. Oke guys, kita lihat untuk BRI asingnya net sell di 158 miliar. Jadi begini guys, koreksi yang terjadi itu biasanya ada hal-hal besar yang mendasari penurunan tersebut, alias katalis negatif. Yang menjadi katalis negatif itu biasanya berawal dari sebuah kejadian besar atau sebuah berita besar yang negatif ya tentunya. Nah, ketika marketnya mereaksi dengan adanya penurunan yang tiba-tiba, alias bisa dibilang mungkin adanya panic selling ya, harganya tiba-tiba turun. Contohnya ketika MSCI, saham-saham sehat juga ikut terdampak gitu. Padahal yang diragukan oleh MSCI adalah misalkan saham-saham Konglo ya waktu itu. Tapi saham-saham sehat seperti BRI juga ikut turun. Artinya, kalau teman-teman tidak atau belum berani beli di harga bawah ketika market terkoreksi, nah teman-teman harus mempelajari dan membiasakan diri ya untuk beli di harga yang murah gitu. Jangan sampai teman-teman ketika marketnya hype nih, recover, hype, naik lagi, teman-teman baru FOMO gitu. Memang ada ya teori untuk trend following, tapi sebaiknya agar teman-teman bisa sering cuan, ya dibiasakan untuk buy on weakness. Contohnya seperti di average sekarang. Banyak ya teman-teman lainnya yang average-nya masih di 4.000, misalkan 3.900, itu masih banyak yang minus. Tapi kalau kalian belum punya barang, ya misalkan belum punya BRI ini di harga sekarang, coba kalian tes, ya coba kalian tes, titip sendal aja,
Coba kalian tes, mana yang lebih cepat cuan? Beli yang di harga tinggi atau beli yang di harga bawah? Nanti kalau misal kalian sudah terbiasa nih, ya memanfaatkan peluang ketika marketnya sedang turun, sedang murah. Nah, ketika kalian buy on weakness, pas harga naik kalian cuan. Nah, itu ketika sudah terbiasa, pasti teman-teman akan hafal ya di mana waktunya kita buy. Untuk BBCA hari ini ada kenaikan tipis 0,3% di 6.775. Teman-teman juga bisa menilai ya di harga sekarang dekat dengan support 6.700. Apakah ini menjadi harga yang menarik atau tidak nih? Silahkan tulis kolom komentar. Untuk BCA hari ini ada distribusi dari asing. KZAKYU-nya masih jualan guys. Kita cek untuk Bank BCA. Bank BCA kalau misal kita lihat ya, setelah difomokan oleh raja kripto ya guys ya, yang katanya sih masuk lagi ke BCA, ke saham, tiba-tiba asingnya banyak yang jual guys ya, tiba-tiba asingnya berjualan gitu ya, langsung dia net sell jumbo dan seharusnya jangan diikutin gitu guys. Seharusnya kita pun melihat bahwa ini adalah potensi turun. BCA hari ini net sell 216 miliar, sedangkan kemarin net sell 400 miliar. Nah, ketika kemarin kita lihat adanya net sell yang besar dan turun mendekati level support bahkan menyentuh ya di 6.700, ada potensi untuk jebol lagi kalau hari ini tidak ada penahanan BI rate ya oleh Bank Indonesia. Hal itu tentunya akan berdampak negatif kalau BCA ini jebol support lagi. Tapi karena ada sebuah katalis positif ya yang tadi kita bahas, di mana Bank Indonesia berhenti untuk menurunkan BI rate, ya ini menjadi sebuah angin segar lah untuk saham dan saham kita tidak anjlok lebih dalam. Ya setidaknya ada potensi sideways. Tapi nanti kita lihat guys ya seperti apa kelanjutannya. Karena sejauh ini memang asing masih jualan. Meskipun untuk market reguler hari ini asingnya net buy. Tapi overall market ya, asingnya net sell ternyata ada di market owner dan negosiasi. Untuk Bank Mandiri hari ini naik tipis 0,6% di 4730. Kita lihat ada sedikit akumulasi dari BK BBRX. Meskipun ada ZP AKYU yang jualan. Kita cek untuk Bank Mandiri. Bank Mandiri hari ini ada net buy meskipun tidak besar, yaitu 12 miliar. Tapi jika kita lihat hari ini secara transaksinya ini mulai meninggi atau mulai membesar ya. Transaksi asingnya mulai ramai kembali sehingga Bank Mandiri menjadi menarik nih untuk dipantau. Kalau misal kita lihat sih lumayan lah ya. Lumayan tidak terlalu terpuruk gitu guys. Meskipun memang overall marketnya masih net sell. BNI bahkan hari ini naik 1,6% di Rp4.390 per saham. Kalau yang kemarin teman-teman sempat beli di harga bawah, mungkin yieldnya bisa 8,3 sampai 8,4% atau mungkin 8,5%. Tapi untuk di harga sekarang mungkin ya sekitar 8 persenan lah ya untuk BNI-nya atau 7,9 persenan tergantung average yang teman-teman miliki. Dan itu hal yang bagus ya, teman-teman akan dapat dividen. Nah ini guys ya sudah ada ya ex-date dividennya nanti di 25 Maret 2026, kemungkinan setelah lebaran guys. Jadi untuk BNI kita lihat cukup netral, meskipun asingnya masih jualan ya, AKCCYU kalau misalnya kita lihat masih banyak yang jual dan yang beli adalah retail dan juga domestik tentunya. Jadi untuk BNI net sell kemarin itu cukup besar 201 miliar, sedangkan hari ini asing net sell 40 miliar. Apakah ketika asing net sell harganya malah bisa naik? Kalau misalkan ada big fund dari domestik bisa saja. Tapi di sisi lain biasanya domestik itu tidak terlalu tinggi, yes. Mereka biasanya misalkan ya untuk big banks menaikkan 2-3%, misal sampai 5%, itu biasanya akan ada koreksi lagi. Nah, itu tidak setinggi ketika asing borong ya. Kalau asing borong naik 10% bahkan di atas itu bisa atau besar kemungkinannya. Jadi ya kalau untuk big banks, big caps lebih baik kita ikutin asing ya meskipun kalau misalkan tiba-tiba kita nyangkut nih ada harga yang lebih murah lagi ya tetap kita dapat dividen nantinya. Tapi ya harus ada strategi untuk averaging down lagi. Kita beralih ke saham lainnya, ada Unilever yang juga cukup oke, menarik ya, karena mulai ada tanda-tanda reversal, di mana hari ini terjadi kenaikan 7,8% di Rp2.000 per saham dengan adanya akumulasi dari AKBKZP dan RX. Wah, ini asingnya mulai masuk nih guys.
Setelah Unilever melepas beberapa bisnis ice cream-nya ya, dan memang itu menjadi pemasukan untuk di kuartal terakhir di 2025 lalu. Jadi kemungkinan Unilever masih bisa bagi dividen. Untuk UNVR kita lihat ada net buy asing di 34,1 miliar guys, dan ini lumayan bagus sebenarnya untuk Unilever. Kalau misalkan mau trend following bisa dipantau ya guys ya, meskipun memang hari ini sudah naik 7,8%. Sebaiknya sih teman-teman belinya hari ini ya, jangan nunggu besok. Maksud saya beli hari ini lebih baik gitu. Dan karena pastinya teman-teman yang beli hari ini sudah bisa langsung merasakan cuan. Tapi memang ketika market saham sedang negatif ya, jarang sekali ada saham-saham yang naik, kecuali kita menemukan saham reversal. Contohnya ya Unilever. Ini pun naiknya kan dari harga bawah, guys. Ya, jadi yang untung, yang cuannya paling besar adalah yang beli di area support di sekitar 1840-an. Kita lanjut ke Telkom. Telkom juga mulai menunjukkan tanda-tanda penguatan. Hari ini naik 3% di level Rp3.050 per saham. Ada akumulasi dari RXZPYU ya. Dan kita coba lihat untuk Telkom. Untuk Telkom hari ini ternyata ada net buy kembali 72,9 miliar. Kemarin itu net sell ya 12,9 miliar. Jadi kalau misal kita perhatikan di 5 hari perdagangan terakhir Telkomnya net buy lumayan bagus. Mulai dari tanggal 11 sampai tanggal 17. Jadi untuk Telkom bisa teman-teman pantau juga nih. Kita lanjut ke ISAT guys. Untuk ISAT-nya ada kenaikan 6,4% di level Rp2.150 per saham. Mulai oke, mulai menarik juga, di mana asingnya juga terpantau masuk. ZPRX hari ini sebagai top buyer. Saham telekomunikasi saya rasa cukup menarik ya, di mana ISAT. Kalau misal teman-teman perhatikan, untuk sejak di 9 Februari, mulai diakumulasi asing kembali. Asing mulai kumpulin barang lagi, meskipun perlahan-lahan ya, tidak langsung besar, tapi ini cukup menarik guys. Di mana harga saham ISAT juga kemarin sempat terdiskon ya, sampai berada di bawah 2000, tapi di 2000-an saya rasa average-nya aman lah. Di level sekarang hari ini sudah berhasil breakout di atas MA 150. Jadi strateginya mungkin untuk trend following bisa dipantau. Kita lanjut ke INKP guys. Untuk INKP ada kenaikan 5,8% di level Rp9.500 per saham. Akumulasinya menarik meskipun ini ternyata dari domestik ya. NI, DX, AZOD sebagai top buyer dan asingnya mayoritas jualan. Kita cek untuk INKP. INKP ternyata kemarin itu net buy di 3,1 miliar, hari ini net sell 26,6 miliar. Ini membuktikan bahwa asing masih jualan dan take profit di harga tinggi ya, memanfaatkan kenaikan dengan menjual sahamnya di harga yang lebih tinggi dibandingkan kemarin. Karena kan kemarin juga sempat naik ke 12.600-an. Ketika turun, di sini juga asing masih jualan ya. Teman-teman bisa lihat deh, di sini ketika naik ya, asingnya ini jual terus. Ya sampai di puncaknya pun asingnya terus jual. Bahkan sampai penurunan yang terjadi kemarin, asingnya juga masih jual karena di harga ini sebenarnya masih bagus ya untuk jualan. Kita lanjut ke ADMR. Untuk ADMR hari ini ada kenaikan 4,8% di level Rp1.665 per saham. Hari ini bukan hanya ADMR ya yang diakumulasi asing, melainkan ada juga AADI. So untuk ADMR ada akumulasi dari NI, PD, YUTP. Coba kita cek ya untuk ADMR. ADMR hari ini ada net buy di 19,6 miliar guys. Cukup menarik ya untuk Adaro Minerals di mana asingnya terutama di 3 hari perdagangan terakhir cenderung diakumulasi oleh asing. Dan di zona sideways sekarang masih berada di fase uptrend. So, gunakan strategi trend following jika teman-teman tertarik ya untuk di ADMR. Tapi kalau misal teman-teman masih pusing dengan saham-saham yang masih minus, berarti memang ada PR untuk averaging down saham tersebut terlebih dahulu sebelum teman-teman masuk di saham lain. Untuk emas ada kenaikan 4,6% di level Rp9.500 per saham untuk hari ini, bahkan sempat ke area high di 10.175, jadi sempat naik lebih tinggi guys ya. Akumulasi hari ini datang dari AKEPBB. Nah, kenaikan emas itu dikarenakan saham ada beberapa saham yang masuk ke GDXJ ya guys ya, yaitu emas, ARCI, dan PSAB. Tapi setelah saya cek ARCI dan PSAB-nya justru tidak kemana-mana ya, malah turun nih. ARCI-nya minus 5%,
PSAB-nya minus 4,5%, guys. Sedangkan yang naik emas ya, karena ada isu juga emas akan listing lagi atau akan kembali IPO di Hong Kong, seperti itu. So, cukup menarik ya untuk emas ya guys ya. Coba kita cek untuk saham emas. Merdeka Gold Resource, kalau misalnya kita lihat di 2 hari perdagangan terakhir, akumulasinya sangat bagus, asingnya borong ya. Nah ini guys, kalau sebuah saham itu diborong asing, maka potensi kenaikannya itu bisa lebih tinggi. Ini khusus untuk saham-saham yang memiliki market cap yang lumayan besar ya. Nah, kemarin naik 17%, hari ini naik 4,6% dengan net buy 727 miliar hari ini dan kemarin 564 miliar rupiah. Cukup bagus ya karena emasnya diborong asing. Kita coba lihat untuk bumi ya. Untuk bumi ada kenaikan tipis 0,9% di level Rp206 per saham. Secara teknikal ini berada di support minor di 200-an atau bisa dibilang juga support psikologis ya di 200-an ini. Dan kita lihat ada distribusi dari AZ dan MG guys. Coba kita cek untuk saham bumi. Untuk Bumi Resource ya, kita lihat ada net sell 25,1 miliar hari ini. Jadi kemarin itu sempat terjadi akumulasi ya, di 4 hari perdagangan terakhir dan hari ini kembali net sell. Kemungkinan besar Bumi ini masih akan sideways di harga sekarang di 200-an, tapi jika jebol 200 berarti level psikologisnya ditembus gitu ya, dijebol ke bawah. Nah, kalau itu terjadi sebenarnya agak warning, guys. Tapi kalau menurut saya di beberapa hari perdagangan ini sebelum libur Idul Fitri ya, sebelum Lebaran, kemungkinan saham-saham akan banyak yang sideways seperti itu, termasuk juga Bumi dan BRMS. BRMS kemarin anjlok ya 14,5%, hari ini naik tipis 0,7% dibandingkan closing kemarin dan close di Rp680 per saham. Ada distribusi dari AKXLBB guys. Coba kita lihat ya guys ya untuk BRMS. Untuk Bumi Resource Mineral, ternyata ada net sell asing di 43,1 miliar. Meskipun hari ini ada kenaikan ya, tapi asingnya masih cenderung net sell. Oke guys, kita coba lihat ya. Kita rekap saham yang hari ini paling banyak diakumulasi oleh investor asing. Ada emas, AADI, lalu ada Telkom, ITMG, Archie, XCL, YXCL malah naik tinggi ya 15,6%. Lalu ada Unilever, ADMR, NSSS, PTBA, TAPG, Bank Mandiri, MTEK, Cuan, ESA, PTRO, JPFA, Kalbe Farma, dan Pegas. Sedangkan saham-saham yang hari ini paling banyak di net sell asing ada BBCA, BBRI, Goto, Aman Mineral, Astra International, BRMS, MDKA, BBNI, Cimori, Dewa, BP, INKP, Bumi, HRTA, MBMA, Teens, Antam, Inco, dan Bufa. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.